Kadangkala dalam hidup kita, ketika Allah memberikan cobaan pada kita, cobaan itu datang bertubi-tubi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu telah jatuh ditimpa tangga pula. Sampai-sampai kita merasakan cobaan itu luar biasa. Kok bertubi-tubi dan begitu beratnya? Kalau itu kita alami, itu tanda-tanda kita dicintai Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian pada kaum tersebut. Gitu, Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, jangan lupa subscribe, dan buat sahabat yang sudah subscribe dan mengirim-kirim komentar dan pertanyaan, terima kasih. Semoga channel ini juga semakin besar dan bermanfaat bagi kita umat muslim. Oke, yuk kita sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia, ya Allah, amin, ya Allah. Amin, alhamdulillah. Ustadz, seringkali kita lihat orang-orang yang istiqomah dan beriman itu seringkali mendapat cobaan-cobaan yang berat. Sebaliknya orang yang tidak beriman malah menjadi semakin kaya dan semakin berjaya. Orang yang berhijrah pun mendapatkan hal yang sama, Ustadz. Menjadi stagnan dan kemudian berat hidupnya. Apa yang terjadi, Ustadz? Ya sebetulnya sih, sebetulnya kan kita udah cerita waktu itu ya. Kita semua udah ada jalan cerita kehidupan kita masing-masing. Dan Allah Maha Adil. Semua orang tuh ada jalan cerita hidupnya masing-masing. Kapan dia lapang, kapan dia sempit, kapan dia sakit, kapan dia sehat, kapan dia kaya, kapan dia miskin, udah. Nah, perbedaan kita orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman adalah, bagi orang beriman, ini hadis Rasulullah SAW. Orang beriman itu selalu berada dalam kebaikan. Karena ketika dia mendapatkan cobaan dari Allah, ujian dari Allah, dia akan bersabar. Dan ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia akan bersyukur. Allah juga menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu bentuknya merupakan musibah, yaitu cobaan yang kita tidak senang untuk menerimanya, dan berbagai kemudahan, kenikmatan, itu juga cobaan. Bahkan dalam ilmu tasawuf, cobaan yang lebih berat sebetulnya adalah kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan yang kita terima. Karena ini membuat kita lalai dalam mengingat Allah. Kita jadi lupa dalam mengingat Allah. Lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan begitu banyak keistimewaan oleh Allah. Beliau seorang raja. Bisa merintah jin, bisa segala macam kekayaannya luar biasa. Kalau saja Nabi Sulaiman alaihissalam tidak dibantu oleh Allah dalam keadaannya itu, dalam cobaannya itu, sebagai seorang yang sangat super power gitu, apa juga bisa, gampang banget. Nah, ini nih saya, Nabi Sulaiman alaihissalam juga akan tergelincir. Nah, di sini dia letaknya kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika diberikan banyak kemudahan oleh Allah, kita makin mendekat kepada Allah, kita bersyukur padanya, la in syakartum la azidannakum. Jadi bagi kita dalam kehidupan ini mudah sekali untuk melihat bagaimana sikap seseorang ketika seseorang yang dalam hidupnya itu banyak bergelimang dengan kemaksiatan, dan pada saat yang sama dia juga bergelimang dengan segala kenikmatan kehidupan duniawi. Udah, jangan ngiri sama orang yang modal kayak begitu, bener gak? Karena orang yang modal begitu berarti dia sedang diberikan cobaan oleh Allah berupa istijraj. Ini. Apa itu istijraj? Rasulullah SAW bersabda, ini adanya di hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jika Allah ingin memberikan kebaikan pada hamba-hambanya, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Ini. Diseragakan oleh Allah, diingatkan segera oleh Allah. Sehingga kita segera tersadar dan kembali ke jalannya. Tapi apabila Allah menginginkan keburukan bagi dirinya, maka Allah tahan hukumannya.
Sehingga kita terus bergelimang dengan kemaksiatan, sekaligus bergelimang dengan kemewahan dunia. Yang nanti akan Allah berikan hukumannya itu di akhirat kelak ketika kita tidak bisa lagi bertobat. Nah, ini men. Simpel aja kita lihat dah. Kalau ada orang bergelimang maksiat plus bergelimang kemewahan dunia, jangan kita merasa iri dengan orang-orang seperti itu. Malah kita harus mengingatkan mereka agar mereka kembali ke jalannya Allah. Karena mereka sebetulnya lagi dicoba oleh Allah dengan cobaan yang sangat berat. Apa itu? Istijraj. Yaitu dibiarkan oleh Allah. Tidak ditegur-tegur oleh Allah. Sehingga kita makin lama makin terjerumus ke dalam lembah dosa yang luar biasa. Karena kita pada saat yang sama menerima berbagai kenikmatan tersebut. Ini ada di dalam Al-Quran. Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat 178. Allah bersabda, dan kami berikan tenggang waktu kepada mereka agar dosa mereka semakin bertumpuk. Dan kemudian akan kami berikan balasan yang setimpal untuk itu. Ini. Jadi ini namanya istijraj. Diberikan waktu sama Allah agar dosa mereka semakin bertumpuk. Mereka semakin jauh dari Allah. Semakin melupakan Allah, terjerat dalam kemewahan duniawi yang pada saat yang sama bergelimang dengan kemaksiatan. Allah mengingatkan lagi. Ini. Dan kelak akan kami berikan hukuman kepada mereka secara berangsur-angsur dengan cara yang mereka tidak ketahui. Ini men. Gawat gak? Jadi orang-orang yang bergelimang dengan maksiat itu dan pada saat yang sama bergelimang dengan kemewahan duniawi itu, Allah akan berikan hukuman berangsur-angsur dengan cara yang mereka tidak ketahui. Makin lama makin menjurus, makin terjerumus. Tahu-tahu dia nggak sadar. Kemudian dengan cara yang tidak mereka ketahui, mereka akan mengakhiri semua kemewahan itu di dalam jurang kemaksiatan. Ini men. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis lain, sungguh umatku nanti akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun mereka akan ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat Rasulullah SAW waktu itu bertanya, siapakah mereka itu yang diikuti? Apakah mereka itu kaum Yahudi wa Nasara? Rasulullah SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kita nggak sengaja, nggak berasa itu kebawa sedikit dalam kemaksiatan tersebut. Awalnya nyobain minum, bener gak? Bener gak? Habis itu nyobain lagi, makin lama makin banyak. Oh, ternyata tetap kaya raya, ternyata tetap terkenal, ternyata tetap jadi orang hebat. Terus kita nggak sadar, awal-awalnya mulai meninggalkan sholat Jumat, bener gak? Habis itu meninggalkan sholat subuh, habis itu meninggalkan sholat isya, pelan-pelan. Kita makin lama makin jauh dari Allah, bener gak? Waktu itu ada sebuah kisah lagi, Rasulullah SAW, salah seorang sahabatnya, waktu itu minta didoakan oleh Rasulullah SAW mendapat kekayaan yang besar. Maka Rasulullah SAW mendoakan beliau, sehingga beliau akhirnya punya hewan peliharaan yang banyak sekali. Dulu sahabat ini sangat rajin bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain menjadi makmum di belakangnya Rasulullah SAW dalam salat 5 waktu, enggak pernah lewat, benar ya. Tapi karena kesibukannya ngurus dunia, ngurus hewan yang makin lama makin banyak itu, sahabat ini makin lama makin meninggalkan, nggak ikutan sholat jamaah, sampai nggak ikutan sholat Jumat. Nah, ini dia. Dia perlahan-lahan, tanpa kita sengaja, perlahan-lahan kita menjauh dari Allah, karena kita sangka Allah masih tetap sayang, masih tetap cinta sama kita, karena kita pikir kesayangnya Allah, kecintaan Allah kepada kita itu dibuktikan dengan diberikannya kemewahan duniawi kepada kita. Ini cilakanya. Ini yang disebut dalam surat Al-Qalam tadi ayat 44. Berangsur-angsur dengan cara yang tidak kita ketahui. Kita senang anak kita sukses, pinter, S1, S2, S3, luar negeri, segala macam. Kita semua bangga, kita happy. Tanpa kita sadari dengan cara yang tidak kita ketahui, berangsur-angsur. Sebenarnya anak kita itu makin lama makin jauh dari kita. Anak kita itu makin lama makin jauh dari Allah. Benar gak? Sehingga
kehidupannya di luar negeri waktu sekolah makin lama makin ngaco. Secara ilmu duniawi memang betul makin hebat. Tapi secara ilmu ruhani, secara kedekatannya dengan Allah makin lama makin menjauh. Nah, dalam ilmu tasawuf bagi kita sama saja. Apakah itu cobaan dalam bentuk musibah atau cobaan dalam bentuk kenikmatan. Dua-duanya kita terima dengan lapang dada, dengan hati yang gembira. Dalam sebuah kitab tasawuf, ini bisa dilihat nanti, ditulis oleh Ibnu Athaillah. Ada seorang sufi besar, beliau ini diberikan cobaan oleh Allah sakit, yang nggak bisa berdiri dari tempat tidurnya. Bahkan sampai-sampai tempat tidurnya itu dibuat bolongan. Sehingga kalau beliau ini mau buang air kecil ya di situ. Saking udah nggak bisa ngapa-ngapainnya. 30 tahun lamanya sakit kayak begitu. Tiduran doang sampai dibuat bolongan untuk buang airnya itu. Benar gak? Ketika beliau didatangi oleh saudaranya. Kemudian saudaranya melihat keadaannya seperti itu. Maka saudaranya itu menangis melihat keadaan saudaranya itu. Maka sufi besar ini mengatakan, jangan menangis. Kenapa menangis? Aku merasa bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada diriku ini. Asal engkau tahu, jangan sampaikan ini sebelum aku meninggal dunia, katanya gitu. Setiap saat malaikat datang menziarahiku dalam keadaan seperti ini, menemaniku dalam kesendirianku melewati hidupku ini. Benar kan? Nah, ini nggak bisa didapat sama yang orang ya orang lain nggak dapat ini. Ini saking udah nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah kirim itu malaikat-malaikat untuk nemenin dia, untuk menziarahi dia, sehingga dia belum meninggal dunia dia udah bisa melihat bagaimana indahnya kehidupan di akhirat kelak ketika nanti beliau meninggal dunia. Ini men. Kadang-kadang kalau kita lagi jatuh cinta itu repot men. Ini kisah lagi nih, namanya juga tasawuf, bener gak? Ini kisah tentang Laila sama ketika beliau pergi, beliau memberikan hewan peliharaan kepada kekasihnya. Dalam kisah itu kadang-kadang diterjemahkan menjadi anjing kudisan, kadang-kadang diterjemahkan menjadi kucing kudisan, terserah dah mau gimana ceritanya dah pokoknya hewan peliharaan diberikan oleh kekasihnya dan hewan peliharaannya itu kudisan itu. Suatu saat hewan peliharaannya hilang. Dia nyari. Saking dia nyarinya, orang-orang nanya, lu ngapain sih nyari-nyari hewan peliharaan kudisan kayak begitu, kata dia. Apa jawaban beliau? Ketika kita jatuh cinta, maka mata kita tertutup, nggak bisa melihat apa-apa lagi, kecuali apa yang kita cintai tersebut. Nah, karena itu hewan piaraan itu adalah pemberian dari kekasihnya yang sangat dicintai, maka itu pun menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia nyari sampai hewan piaraannya itu melintasi di depan orang sholat jamaah. Nah, dia ikut lari ngejar. Oh, itu dia ikut ngejar. Sehingga orang-orang yang sholat jamaah lagi sholat nih marah sama dia. Kenapa sih Anda mengganggu kami lagi sholat jamaah untuk sekedar ngejar hewan piaraan yang kudisan itu? Nah, apa kata beliau? Beliau katakan, ketika aku telah terpana oleh sesuatu yang aku cintai itu, aku tidak melihat yang lain kecuali apa yang aku cintai itu. Bagaimana kalian sedang melakukan sholat kepada yang Allah yang engkau cinta, yang kalian cintai itu, kemudian bisa melihat diriku sedang melintas di depan kalian? Ini kalau sufi emang kayak begini ceritanya, nyindir gitu. Bagaimana bisa kita lagi sholat, kemudian kita terganggu oleh selain dari apa yang kita sembah itu, yaitu Allah. Itu sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu melihat ada seorang lagi sholat, kemudian orang ini melihat ada seekor burung yang indah, maka orang itu ngelirik melihat burung tersebut, maka Umar bin Khattab mengatakan, ulang sholatmu, kata Umar bin Khattab ini. Nah, karena dia sholatnya masih terganggu oleh urusan duniawi. Padahal kita setiap hari sholat, ya kita pasti masih terganggu dengan urusan duniawi. Apalagi zaman sekarang, ada handphone, bener gak? Kalau kita lagi nunggu-nunggu telepon penting, lagi sholat ada telepon masuk, itu kita tengok tuh, bener gak? Jadi inilah yang di dalam ilmu tasawuf itu disebutkan, mengapa pentingnya sholat tahajud, karena pada saat itulah
kita mengurangi sebesar mungkin godaan-godaan duniawi, sehingga tidak ada hal-hal duniawi yang bisa mengganggu kita dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz, maka berarti celakalah orang yang diuji Allah dan menyerah dan akhirnya meninggalkan Allah. Ya, pernah khitan nggak? Kalau cowok pernah khitan dong, bener nggak? Bener nggak? Kalau cowok pernah khitan, bener nggak? Lah kalau kita khitan baru separoh, terus kita nangis, sakit, udah, dokter, cukup. Nah, apa yang terjadi? Ya nggak selesai, bener nggak? Berdarah-darah terus, khitan nggak selesai, sakit masih ada, bener nggak? Atau wanita lah, lagi mau melahirkan, bener nggak? Operasi sesar, baru sesar sedikit, terus udah, cukup, dokter, cukup. Bagaimana? Cukup bagaimana? Anaknya nggak keluar, ini baru keparoh, lewatin aja lah. Imam Ghazali mengatakan, apalah arti luka itu kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Life is like walking in the dark tunnel. Hidup itu seperti jalan di dalam terowongan yang gelap. Kalau kita berhenti di tengah terowongan gelap itu, maka kita akan tersandera, terjebak dalam kegelapan tersebut. Tapi kalau kita terus berjalan, maka di ujung terowongan gelap itu pasti ada pertolongan Allah, pasti ada cahaya yang mencerahkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah dalam hidup. Ibu Siti Hajar telah mencontohkan kepada kita. Rasulullah SAW dalam sejarah Islam juga menceritakan kepada kita bagaimana dahsyatnya keadaan di perang Badar, yang sedikit lawan yang banyak, Allah menurunkan pertolongannya. Pada keadaan kita sangat lemah, tidak berdaya, Allah turunkan pertolongan, umat Islam memenangkan perang Badar. Sebaliknya, pada perang Uhud, ketika keadaan umat Islam lagi kuat, lagi hebat, wah, kemudian Allah berikan banyak kemudahan, sehingga awal-awal aja kita udah menang, udah kabur, orang kafirnya udah kabur, udah kalah sama kita, bener gak? Ketika kita mendapat berbagai kemudahan, gampang bener nih menangnya perang Uhud, bener gak? Maka diberikan oleh Allah peringatan kepada kaum muslimin waktu itu, yaitu apa? Kaum musuh masuk mengitari bukit Uhud dan menyerang. Akhirnya kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri kalah dalam peperangan Uhud tersebut. Ini bahayanya cobaan dalam bentuk kenikmatan lebih melenakan, membahayakan daripada cobaan dalam bentuk musibah yang harus kita tanggung deritanya. Baik itu ya, Fit. Mantap, baik sekali Ustadz. Dan kini waktu juga memisah kita untuk sementara. Insya Allah kita bisa berjumpa di next episode. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.